Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Kaslubi dari BPK Ciloto sebagai pemilik suara. Hari ini bahagia banget ketemu adik-adik yang siap berkarya sebagai ASN ya di ibu kota Nusantara. Dan saya yakin dengan berkiprahnya, ada dengan segala talentanya yang dimiliki, IKN 2045 akan lebih maju dan unggul. Dan itu akan membawa nama baik Indonesia. Nah, untuk itu, hari ini kita akan membahas tentang ya IKN sebagai kota hutan atau forest city. Dan bisa kita lihat, 65% area ibu kota Nusantara ini atau kurang lebih 160.000 hektar dialokasikan sebagai kawasan lindung. Dan tentunya ini harus kita lestarikan ya, dan kita cegah dari segala yang sifatnya polusi. Ya, untuk itu kita sama-sama ya melihat bagaimana tentang IKN sebagai forest city. Nah, hasil belajar kita, ya nanti kita akan cukup panjang ya, tapi pada kesempatan ini hanya 5 menit saja kita bicara, dan dari ya yang kita bahas hari ini hanya fokus kepada lingkungan yang asli dalam minim sampah. Nah, ada semuanya. Bayangkan, seandainya IKN sama aja dengan tempat-tempat lain, ya data dari Kompas, ya bahwa Indonesia adalah menduduki posisi kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Dan bisa dibayangkan lagi, ya Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020, dan ini berdasarkan data 37,3% sampah Indonesia berasal dari rumah tangga. Dan inilah saya yakin IKN akan terbebas dari kasus ini ya, dan IKN akan terselesaikan dengan masalah sampahnya karena IKN berangkat dari zero, dari nol. Insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita semua. Nah, begitu teman-teman, mari kita lihat. Ini proyeksi yang timbulan sampah di IKN, ya dari mulai jenis sampah, sisa makanan yang paling banyak, ya. Terus kayu ranting, plastik, ya, karet, kaca, kain, ya, dan lihat, insya Allah ini bagian yang bisa didaur ulang. Ya, dengan harapan, ya, dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sampah semakin terolah dan termanfaatkan. Nah, bagaimana peran ASN? Ya, turut serta mengelola sampah untuk menjaga lingkungan. Sekali lagi, peran ASN perlu turut serta mengelola sampah untuk menjaga lingkungan. Yang jelas, mulai sekarang, ya kita optimalkan minim sampah. Artinya ASN sudah mulai menerapkan perilaku dan menjadi role model kampanye minim sampah. Ya. Yang kedua, yuk kebiasaan kita hari ini. Ya, tidak ada lagi makanan yang tersisa, habiskan makanan. Ya, jangan-jangan makanan yang terakhir itulah yang menjadikan yang rahmat untuk kita semua yang peroleh dari Tuhan kita. Yang ketiga, teman-teman, ekonomi sirkuler. Ya, ikut membangun ekosistem ekonomi sirkuler bidang persampahan. Ya, mulai menata mana sampah basah, sampah kering, ya atau sampah yang lainnya. Yang keempat, gaya hidup ramah lingkungan. ASN melakukan gaya hidup ya ramah lingkungan dimulai dengan menerapkan pengurangan sampah dari sumber yang paling awal yaitu rumah tangga. Nah, untuk itu ASN ya dapat meminimkan sampah ini bisa menjadi role model ya hindari kantong plastik yang akan menjadi lama membusuknya dan menjaga kebersihan, mulai pemilahan sampah, minum pakai tumbler, dan sekali lagi ya tidak merokok termasuk elektrik dan vape dan ya teman tempat-tempat umum. Nah, untuk itu teman-teman, ini kita pahami bahwa ya ada beberapa tempat yang kita akan gunakan nanti. ASN pun insya Allah sudah tahu banget ya. Ada 4 pengelompokan. Ya, kita bisa menyimpan sampah-sampah rumah tangga yang sifatnya sama makanan, boleh masukkan ke tempat organik. Sampah-sampah kardus karton yang lainnya bisa disimpankan dalam kelompok kertas. Dan plastik daur ulang simpankan lagi khusus di situ, ya. Jadi ada khusus. Dan yang keempat, yang ini ya yang sifatnya limbah-limbah, oli, obat, terusnya dipisahkan juga dalam golongan B3 atau bahan berbahaya atau ya beracun. Nah, ketika kita memilah ini maka memudahkan kita nanti ya untuk mendaur ulang dan meminimalisasikan sampah.
Nah, untuk itu teman-teman, nanti kita akan diskusikan ya bagaimana mengatasi sisa makanan. Dan kita menggunakan rumusnya 5R. Boleh ulangi? Rumusnya adalah 5R. Oke, ya. Oke, nanti diskusikan sama-sama. Kita bahas sama-sama tentang 5R. Oke, keren. Betul ya? Nih ada dibagi 3 kelompok. Ya, yes, masing-masing kelompok sudah mendiskusikan. Oke, dan Anda boleh menyajikannya. Oke, kelompok 1, keren. Oke, kelompok 2 dan 3 boleh dong ya memberikan feedbacknya atau penguatannya. Terima kasih. Oke, kelompok 2, oke, dan teman-teman. Dan ternyata kelompok 1 menampilkan dengan baik, 2, 3 berikan feedback, dan inilah yang kita bisa ambil. Apa tentang 5R ini? Mulai hari ini, teman-teman, yuk yang pertama, refuse. Yaitu katakan tidak pada kantong plastik. Yang kedua, reduce. Yaitu rencanakan. Makan apa? Ya dalam 1 minggu ini. Ya, buatlah daftar. Ya, sehingga kita bisa mengontrol ukuran porsi makan kita. Yang ketiga, reuse. Sisa makanan dapat dimakan siang besok atau dikemas kembali ya dan tempat yang lucu atau yang mudah dijangkau sehingga kita ya lebih efektif dan efisien. Yang keempat, repurpose. Buatlah tempat sampah kompos ya untuk sisa makanan ubah menjadi pupuk kaya nutrisi untuk taman Anda. Ya, yang kelima yaitu recycle. Usahakan hanya daur ulang kemasan makanan yang masuk dalam tempat sampah. Jika terpaksa ada sisa makanan, pisahkan dulu jenis sampahnya. Oke, ulangi tadi ada apa? Ada 5R. Refuse, reduce, reuse, repurpose, dan recycle. Baik teman-teman, saya yakin ya ini adalah bekal untuk kita semua. Ya, dan insya Allah tatkala seseorang berjalan satu jalan, dia mendapatkan satu dahan pohon berduri berat tengah jalan, lalu dia meminggirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Artinya, dengan kita ya menyingkirkan semua penyakit atau meminimalkan ya satu sampah atau yang tidak berguna menjadikan yang berguna, insya Allah kita pun akan mendapatkan seperti yang disampaikan. Yakin kan? Tetap semangat. Saya Iman Kasubi. Ya, sukses, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.